Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, jadi pandai, saudara-saudari, tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah pada hari yang ke-22 bulan suci Ramadan. Untuk itu kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kalau kita buat acara mesti jelas skedulnya, hari ini apa acaranya, apa jam ini apa kegiatannya. Kalau tidak begitu maka waktu ini akan hilang, berlalu begitu saja. Bahwa Ramadan akan ada 1434, insya-Allah ada. Tapi apakah kita akan ada di sana? Itu tak ada jaminan. Oleh sebab itu maka Ramadan yang ada di depan kita ini kita isi dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Akan tetapi mengisi itu mestilah ada tuntunan dari Nabi SAW. Kalau kita buat tak ada tuntunannya, maka masuk dalam kategori yang disebut hadis riwayat Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amalan ma laisa alaihi amruna, yang tak ada tuntunannya dari kami, kata Nabi, fa huwa raddun, maka amal itu rad, ditolak, mardud, tak dapat menjadi amal saleh yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai awal 10 terakhir ini sampai petang Ramadan terakhir, memasuki malam Syawal, pagi Syawal, dan di awal Syawal, apa saja yang akan kita laksanakan, inilah yang akan kita kaji pada subuh kali ini insyaAllah. Yang pertama, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qalat Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Jadi biasanya suatu amal dilaksanakan kemudian ditinggalkan. Makanya kata Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, beliau ini salah seorang dari guru Imam Malik rahimahullah, ajaban minan nas, saya aneh melihat orang yang melaksanakan i'tikaf lalu dia meninggalkannya. Mengapa begitu? Karena Nabi melaksanakan i'tikaf hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Artinya dari sejak tahun diwajibkannya Ramadan, Nabi sampai ke Madinah tahun pertama belum ada Ramadan. Saat itu baru ada puasa Ashura. Baru diadakan Ramadan tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selama 9 tahun ini Nabi melaksanakan i'tikaf hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian setelah Nabi meninggal, i'takafa azwajuhu, istri beliau melaksanakan i'tikaf min ba'di, setelah Nabi meninggal dunia. Ini dalil bahwa Nabi melaksanakan i'tikaf terus-menerus. Hadis ini juga mengandung makna yang kedua, bahwa perempuan melaksanakan i'tikaf. Kalau ada yang membid'ahkan perempuan melaksanakan i'tikaf, ini dalil hadis sahih yang menyatakan summa i'takafa azwajuhu, istri Nabi melaksanakan i'tikaf min ba'di, setelah Nabi meninggal dunia. Oleh sebab itu dalil yang kuat membuat kita semakin termotivasi. Saya yakin Bapak dan Ibu 2 malam ini sudah melaksanakan i'tikaf. Apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini, bagi yang belum memberikan motivasi, bagi yang sudah semakin menambah kekuatan istiqamah. Kalau kita tahu dalil amal yang kita lakukan itu, maka semakin kuat keyakinan kita tentang melaksanakan ibadah itu insyaAllah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa Nabi melaksanakan i'tikaf jelas dalam hadis ini. Berapa hari lamanya? Ini dijelaskan hadis lain oleh riwayat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari.
Kata Abu Hurairah, Nabi itu melaksanakan i'tikaf 10 ayyamin min kulli Ramadan. Nabi melaksanakan 10 hari, 10 hari yang terakhir. Tapi itu pada awal-awal, pada tahun 2, 3, 4, 5. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fih, pada tahun terakhir saat dia mau meninggal dunia, pada tahun yang terakhir pada tahun meninggalnya Nabi, beliau melaksanakan i'tikaf 20 yauman, 20 hari. Jadi kalau ada yang melaksanakan 20 hari itu pun ada tuntunannya sesuai sunnah Nabi. Tapi ini beliau laksanakan tahun terakhir saja menjelang meninggal. Sedangkan yang sebelumnya itu beliau melaksanakan 10 ayyamin, 10 hari. Baik kita laksanakan 20 maupun yang 10, itu semua ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita total 24 jam kali 10, berarti Nabi mengisi Ramadan itu 240 jam itu di dalam masjid. Sisanya itu barulah keluar. Begitulah Nabi SAW melaksanakan i'tikaf. Lalu apakah i'tikaf yang kita laksanakan itu dapat dianggap sebagai i'tikaf? Kita tidak seperti Nabi 10 hari, 20 hari full, masuk petang 20, keluar. Ada dua riwayat menyebut. Riwayat pertama menyebut Nabi keluar petang terakhir Ramadan. Riwayat kedua menyebut Nabi keluar pagi Syawal. Baik riwayat 1 maupun riwayat 2 menyebutkan bahawa dua-duanya beliau full. Hanya saja bedanya 1 saat petang, 1 saat pagi. Apakah i'tikaf baru disebut sebagai i'tikaf kalau selama itu 240 jam, atau i'tikaf yang kita laksanakan itu pun dapat dianggap i'tikaf? Masuk jam 12 malam, tausiah, zikir, muhasabah, salat-salat sunat, baca Al-Quran, kemudian salat subuh berjamaah, ada tausiah, kemudian duduk berzikir dengan Allah, salat sunat isyraq. Setelah itu jam 7 kita baru keluar. Apakah itu juga dapat dianggap i'tikaf? Maka kalau menurut mazhab Hanafi tidak. Kalau dalam mazhab Hanafi, i'tikaf baru disebut sebagai i'tikaf kalau dia 24 jam, menggabungkan siang dan malam. Sementara mazhab Maliki pula mensyaratkan lebih ketat lagi, kalau tak ada puasa maka tak ada i'tikaf. Tapi yang paling ringan dalam masalah batas minim i'tikaf adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, asal lama saja daripada rukuk dan sujud sudah dianggap sebagai i'tikaf. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selama itu kita berada di masjid sudah dianggap sebagai i'tikaf. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan dari mulai jam 12 sampai jam 7 pagi, maka itu lebih dari sekedar i'tikaf yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i. Jangan kita ragu, itu semua ada dalilnya dalam mazhab-mazhab dan diakui sebagai i'tikaf. Mudah-mudahan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita bandingkan dengan Nabi, kalau kita masuk jam 12, keluar jam 7 pagi, berarti 7 jam kali 10 hari kita 70 jam. Nabi 24 kali 10 240 jam. Kalau Nabi 240 jam, kita 70 jam, tak sampai sepertiganya. Jadi kalau Nabi masuk di tengah surga, kita di kaki 5-nya jadilah. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW itu tidak ingin keluar dari masjid. Aisyah meriwayatkan bagaimana Nabi tak ingin keluar dari masjid. Jadi susunan Masjid Nabawi dan rumah Nabi, kalau kita menghadap ke kiblat, sebelah kiri rumah Nabi, karena makam yang ada sekarang itulah makam Nabi. Ketika Nabi meninggal, beliau tak digeser dari tempat, langsung di bawah itu digali, di situ langsung dikuburkan. Waktu itu terjadi ikhtilaf antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin mau membawa jasad Nabi ke Makkah. Orang Madinah mengatakan kita pertahankan di sini. Ikhtilaf mereka. Datang Abu Bakar membacakan hadis. Saya pernah dengar Nabi bersabda, "Nahnu ma'asyirul anbiya, nudfanu haitsu namutu." Kami para nabi dikuburkan di mana kami mati. Maka langsung ditanam di bawah. Jadi kubur itu adalah makam Nabi SAW, itu adalah kamar beliau, rumah Aisyah, sebelah kiri. Lalu kemudian sebelah kanannya adalah mimbar Nabi. Itu yang disebut Nabi, ma baina qabri wa mimbari. Dalam riwayat lain, ma baina baiti wa mimbari. Antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Itulah bangunan Masjid Nabawi yang asli. Panjangnya dari dinding Nabi ke mimbar 22 meter. Ke belakang 15 meter, yang tiangnya putih.
yang kita mengantri panjang mau sholat sunat di dalam itu. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, Nabi i'tikaf mulai dia masuk ke dalam itu, maka dia tidak keluar lagi. Bagaimana Nabi sampai masuknya itu ke dalam, sampai tidak inginnya dia mengeluarkan diri? Yudni ra'sahu ilayya fa'urajjiluhu. Nabi mendekatkan kepalanya kepadaku, aku menyisirkan rambutnya. Jadi Nabi mendekat ke samping, ke dinding. Jarak dari masjid itu langsung dinding. Ini dinding, ini masjid, ini rumah Nabi. Nabi dekatkan kepalanya supaya dapat disisir oleh Aisyah. Muncul pertanyaan, mengapa tak Aisyah saja yang masuk ke dalam? Aisyah tak bisa masuk ke dalam masjid karena saat itu dia sedang dalam keadaan berhalangan. Ini dalil perempuan berhalangan tak boleh masuk masjid. Kenapa Nabi tak keluar? Apa susahnya melangkahkan kaki? Satu langkah masuk. Nabi tidak mau melangkahkan kakinya ke dalam kamar rumahnya karena dia tidak ingin keluar dari dalam masjid. Begitulah Nabi. Wala yakhruju illa bihajatin nas. Dia tidak keluar kecuali hanya hajatin nas, hajat darurat manusia. Buang air besar, kecil, yang lain daripada itu, mandi, membersihkan diri, wuduk dan lain sebagainya. Yang bisa dia lakukan di dalam, dia tetap sampai sebagian dirinya keluar, kepalanya, badannya di dalam. Untuk apa? Mau menunjukkan bagaimana beliau inginnya tidak keluar dari dalam masjid. Begitulah i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama di dalam masjid itu apa saja yang dilakukan, maka banyak sekali. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menyebutkan amal-amal yang dilakukan selama i'tikaf, memperbanyak salat-salat sunat. Jadi kalau kita melaksanakan salat tahajud, kita tak perlu menunggu imam. Bahwa imam melaksanakan 8 rakaat ditambah dengan witir 3, itu laksanakan berjamaah. Tapi kita bisa dapat laksanakan sendiri-sendiri. Masalah tahajud ni tak ada batasan. Dalam satu riwayat disebutkan Rabi'ah Al-Adawiyah melaksanakan salat tahajud sampai 200 rakaat. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan seorang ulama yang sampai kalau di total sehari semalam, di total antara 300 sampai 1000 rakaat. Jadi ketika saya sampaikan itu, jamaah ada yang komplain, kata dia tak masuk akal yang Ustaz sebutkan itu. Saya sudah hitung, kalau 200 rakaat itu per malam itu 2 menit setengah. Tak mungkin satu rakaat 2 menit setengah. Maka saya tunjukkan bahwa ada yang lebih cepat daripada itu. Apa dia? Kalau 1000 rakaat itu 60 menit kali 24 jam, bagi 1000, satu rakaatnya 1 menit 44 detik. Apakah mungkin satu rakaat 1 menit 44 detik? Bisa. Kalau tak percaya, coba. Fatihahnya 1, kemudian rukun-rukunnya saja, kemudian tasbihnya 1 atau 3, tapi tetap ada tumakninah, tetap dapat. Mengapa yang dikejar rakaatnya? Karena pilihan salat ni 2 saja. Nabi 11 rakaat, sedikit ayatnya panjang. Rakaat pertamanya Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kalau mau bacaannya pendek atau Fatihah saja, rakaatnya banyak. Oleh sebab itu kita pilih 2. Kalau mau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Saya mau bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Jadi itu saja. Kadang kita ni cerdas digabungkan dua-dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Jadi beribadah ini ada pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua ada keutamaan. Apa keutamaan ayat panjang? Ada bacaan tegaknya lama. Apa keutamaan ayat pendek? Ayat bacaannya pendek tapi rukuk sujudnya banyak. Ini menang pada gerakan lidah, hati, hafalan. Dan ini menang pada gerakan rukuk dan sujud. Ada banyak tasyahud di dalamnya. Jadi semuanya diberikan Allah SWT kesempatan, tergantung apa yang dapat kita lakukan. Salat-salat sunat, kemudian diisi dengan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini ada bacaan yang kurang, tidak sempat. Maka di 10 terakhir ini, kalau ada 2 jam kesempatan untuk membaca Al-Quran, mungkin dapat 2 juz 10 malam, maka ada 20 juz. Kita dapat kejar ketertinggalan 20 malam yang lalu. Kemudian diisi pula dengan memperbanyak zikir. Selama ini kita zikir dibimbing beramai-ramai. Pada hukum aslinya berzikir yang disebut dalam sab'atun yuzilluhumullah, 7 orang yang mendapat naungan yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tak ada naungan itu salah satunya adalah rajulun zakarallah, seseorang yang berzikir mengingat Allah khalian, dalam keadaan sepi, sunyi sendiri, fa fadat ainahu,
menetes air matanya. Nah, jadi ketika dalam kesendirian, walaupun orang banyak, tapi kita merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala keluh kesah kehidupan, lalu muhasabah diri, berapa banyak sudah umur diberikan Allah, berapa yang kita pakai mengingat Allah, harta begitu banyak dititipkan Allah, berapa kita pakai untuk jalan Allah. Pada saat itu datang rasa takut, datang rasa harap, datang rasa cemas tak mendapatkan ridha Allah, maka dalam perasaan yang khusyuk itu menetes air mata. Itulah yang dapat membangkitkan, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi menangis ini taklah semudah yang kita bayangkan. Kadang kita rencanakan tak pula mau dia menangis. Oleh sebab itu kalau beramai-ramai itu proses latihan, dibimbing oleh Dr. Mustafa Umar atau Ustaz Mawardi. Maka ketika mendengar suaranya, karena kekhusyuan, karena ilmu, karena karisma, itu bisa saja proses latihan. Ketika kita lihat kawan sebelah menangis, tak menangis, malu itu ikut pula menangis. Untuk latihan tak apa-apa. Tapi untuk pada tahap selanjutnya, ini adalah, makanya kalau kita baca dalam tuntunan Nabi dan para sahabat tentang i'tikaf, pada awalnya itu adalah ibadah yang individu, pribadi, sendiri-sendiri, walaupun dikerjakan secara berjamaah. Akan tetapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk syiar, membangkitkan, maka dibuat ada pembimbingnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang, ini tak ada dibuat Nabi, tak ada dibuat sahabat, oh ini bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, maka semua yang i'tikaf dengan cara ini masuk neraka, yang dibimbing masuk, yang pembimbing lebih panas lagi neraka. Ini adalah bagian dari fikih dakwah. Kalau tidak dibuat begini, hanya sekedar diajarkan, dituliskan, disampaikan, tapi orang tak tahu mana i'tikaf itu, maka ditunjukkanlah ini. Tapi ini juga berproses, tak selamanya seperti ini. Kita akan bangkitkan kesadaran, maka kita akan i'tikaf. Mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, dan itu ada walaupun tak banyak dilakukan sebagian kaum muslimin. Kemarin sore saya masuk, kebetulan cepat saya datang menjelang tarawih, jam 7 lewat sedikit saya sudah sampai ke masjid, karena kebetulan dekat dari tempat buka bersama. Sampai saya temu ada satu bapak-bapak duduk di dalam. Bapak buka di sini, apakah karena jauh dari rumah atau enggak? Saya i'tikaf Pak Ustaz. Jadi i'tikafnya tak menunggu malam. Jadi dari siang dia sudah i'tikaf sampai buka. Dia menjalankan apa yang dilakukan Nabi. 240 jam itu. Andai pun tak dapat begitu kita laksanakan, karena mungkin kita dengan keterbatasan mau bekerja, beraktivitas, mencari nafkah dan lain sebagainya, dan Allah tak beratkan itu. Allah tahu, maka dia tidak buat fardukan itu. Andai difardukan Allah, maka bertentangan dengan kemanusiawian kita, yang tidak semua kita punya kelapangan waktu dan rezeki. Oleh sebab itu disunatkan. Akan tetapi kalau dia sunat, jangan kita pakai definisi lama, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Dan tetapi kita ingin jangan sampai bulan ini hilang, maka kita kehilangan fadilah, keutamaan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Intinya selama iktikaf itu, diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Saat dia diam sedang muhasabah. Saat dia bergerak, geraknya adalah zikir. Gerak lidahnya adalah zikir. Gerak lidahnya membaca Al-Quran. Gerak matanya adalah melihat. Gerak telinganya mendengarkan tausiah. Itulah yang dapat kita lakukan. Inti daripada i'tikaf itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, tasfiyatul qulub, mensucikan, membersihkan hati. Allah Ta'ala beri 355 malam, 355 hari, maka dia minta sedikit saja dari malam itu. 30 kita tak bisa, 20 tak mampu, 10 tak juga. Paling tidak ada hari-hari libur. Saya hitung 21, 22, 29 ini libur. Sabtu, Ahad, Sabtu. Tiga tak juga bisa. Ahadnya saja. Ahad pun tak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis tak. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Oleh sebab itu Allah Ta'ala tak minta banyak, maka paling tidak ini dapat kita laksanakan. Ini yang pertama adalah i'tikaf. Yang kedua, apa amalan-amalan tuntunan sunnah yang kita laksanakan mengisi hari-hari ini setelah i'tikaf? Yang kedua adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran, walitukmilul iddata, sempurnakanlah iddah, bilangan hari Ramadan. Itu sunnah. Makanya dalam hadis disebut sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berbuka berhari layalah kamu ketika menengok anak bulan. Fa in ghubbi alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu, dalam hadis lain fa atimmu 30 yawman, sempurnakan 30.
Bagi yang punya ilmu ru'yah hisab, dia langsung melaksanakan. Bagi yang tidak, maka dia bertaklid kepada yang alim. Kita bertaklid kepada yang alim, yang paham tentang itu, maka kita ikuti ijtihad. Kullu mujtahid musib. Kalau dia sudah berijtihad dengan segenap kemampuan yang dia miliki, tidak memperturutkan hawa nafsu, lalu dia dalam ijtihadnya itu benar. Al-hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajrun wa fa asaba falahu ajrani. Seorang yang bijaksana, hakim, berijtihad, benar ijtihadnya, dia dapat pahala 2. Kalau dia salah, falahu ajrun wahid, dia tetap dapat pahala 1 karena dia mencari kebenaran. Mampu kita berijtihad, ijtihad. Kita tak mampu, ikuti orang yang alim. Tapi jangan serba salah. Kalau kita sudah ikut, sami'na wa ata'na. Jangan diletakkan di belakang menanduk, di depan menyipak ke belakang. Patuhi, ikuti kalau sudah menurut kita benar. Manapun itu. Bahwa terjadi keberaneka-ragaman, ketidakseragaman, itu ijtihad masing-masing. Dan itu bagian dari ujian. Ketika diuji perut kita sanggup, diuji leher sanggup, diuji lidah untuk bicara aib sanggup. Tapi ketika diuji itu kita sadari juga itu bagian dari ujian. Intinya ini adalah sunnah. Yang kedua, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Kalau sudah dapat dipastikan apakah 29 atau 30, maka malam itu berarti masuk malam Id, malam Syawal. Maka kelanjutannya yang ketiga adalah walitukabbirullah, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertakbir? Semua bentuk takbir yang mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena Allah sampaikan usia kita 30 malam, 29 malam mengisi Ramadan. Karena Allah Ta'ala berikan nikmat yang tak diberikan kepada umat yang lain. Fihi, di dalam bulan itu, lailatun, ada satu malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itulah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan yang pertama dari mulut kita adalah Allahu Akbar. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita salat berjamaah di masjid atau dalam keadaan musafir, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung halaman dan lain sebagainya, kita tetap bertakbir. Tak mesti takbir itu ramai-ramai di jalan, itu hanya syiar saja, bagian dari adat istiadat tradisi kita untuk memeriahkan malam. Bahkan sebagiannya pula dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat. Ketika dia tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan, ada perbuatan mubazir di dalam unsurnya itu. Ada hal-hal yang tak diridai Allah, justru malam itu sudah membatalkan 30 malam sebelumnya. Kita tak inginkan itu. Kita ingin amal kita malam itu adalah cerminan dari 30 malam sebelumnya, bukan membatalkan. Jangan anggap bahwa diri bertakbir itu melepaskan dari ikatan Ramadan, tapi takbir itu adalah sebagai penyempurna nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut walitukabbirullah. Mengapa bertakbir mengagungkan Allah? Ala ma hadakum. Karena Allah sudah memberikan hidayah selama 30 malam, 29 malam, 30 ataupun 29 hari, maka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membayar zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim dengan berbagai redaksinya, macam-macam. Satu yang saya sebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Nabi memfardukan, mewajibkan zakat fitrah 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' syair. Syair itu gandum. Ala kulli abdin au hurrin au abdin, bagi hurrin, bagi abdin, hamba sahaya, au hurrin, atau orang bebas merdeka, saghirin au kabirin, anak kecil maupun orang yang sudah besar. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah tak hanya untuk yang orang bebas, tapi hamba sahaya juga. Zaman sekarang tak ada. Ini menunjukkan pula zakat fitrah tak hanya wajib bagi orang yang sudah akil baligh. Disebutkan di situ kata saghirin, anak kecil, maka dia wajib dibayarkan. Dia tidak membayar, tapi dibayarkan oleh orang tuanya. Waktu fardunya sejak tenggelam matahari petang Ramadan sampailah khatib naik mimbar. Kalau sudah khatib naik mimbar, apa kata Nabi? Fa innaha sadaqatun minas sadaqat, maka dia hanya sedekah biasa saja, tak lagi bernilai sebagai zakat fitrah. Oleh sebab itu kita tunaikan. Bagaimana dengan yang menunaikan
dari awal Ramadan, ini adalah waktu sunat. Sedangkan sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, sampai khatib naik mimbar, itu adalah saatnya wajib. Jadi ada saat sunat, ada saat wajib. Bapak ibu yang sudah membayar sejak saat ini, maka itu baik, dia sudah masuk kategori sah, karena masuk waktu limit yang sunat. Dan bagi yang membayar nanti di akhir, maka dia masuk kategori sudah diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari sunnah yang kita laksanakan. Adapun teknis pembayarannya, maka sepakat 3 mazhab, Maliki, Syafi'i dan Hambali, membayarkan zakat fitrah itu dalam bentuk qut al-balad, makanan pokok negeri itu. Di zaman Nabi itu hanya 4 saja. Yang pertama tamar, kurma. Yang kedua syair, gandum. Yang ketiga itu zabib. Zabib, anggur yang kecil dikeringkan. Orang kita menyebut kismis. Kismis itu di Arab yang besar. Kalau yang kecil itu zabib. Tapi karena kita sudah terlanjur salah, kita lanjutkan juga lah, tetap kismis. Kemudian yang keempat adalah aqid. Aqid itu susu kambing yang dikeringkan, lalu dia seperti mentega. Itu dipakai untuk membayar zakat fitrah, karena itu makanan pokok mereka. Tapi ada satu mazhab yang membolehkan membayar dalam bentuk qimah, nilainya berapa nominalnya, maka dibayarkan dalam bentuk uang. Mazhab Hanafi membolehkan seperti itu. Dalam bentuk konteks kita modern sekarang, mana yang lebih efisien? Maka seorang mufti Mesir bernama Syekh Ali Jum'ah mengatakan, beliau bermazhab Syafi'i, tapi dalam hal ini beliau memegang mendapat mazhab Hanafi. Kata beliau lebih efisien dengan dibayarkan uang. Mengapa begitu? Karena andai kita berikan beras, lalu dia dapat 1 goni, beras itu akan dia jual juga dengan harga yang murah, bahkan justru rugi. Mengapa zaman dulu diberikan makanan pokok langsung? Banyak alasan. Karena zaman itu rumah makan sedikit atau bahkan tidak ada. Karena zaman itu langsung makanan pokok mereka. Karena zaman itu tidak ada transaksi menggunakan, lebih banyak barter. Oleh sebab itu pada zaman saat ini lebih efisien. Tapi manapun yang kita pakai, dua-duanya dapat kita laksanakan. Kita tidak bersilang pendapat dalam masalah ikhtilaf ini. Tapi saya perlu kemukakan, kerana itu adalah pendapat kekayaan dari khazanah ilmiah dalam fikih Islam. Ini yang kelima. Selanjutnya, yang keenam, melaksanakan salat Idul Fitri. Bagaimana salat Idul Fitri? Memang tak sampai pada taraf wajib, puncak wajib, tidak. Tapi Nabi memerintahkan mengeluarkan huyat. Huyat itu jamak dari perempuan yang dalam keadaan haid. Sampai perempuan yang berhalangan, yang tak boleh masuk masjid pun disuruh keluar rumah, dan dia tetap tak masuk masjid dan tidak masuk pekarangan tempat salat Id. Lalu untuk apa dia keluar? Keluar untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Kalau perempuan yang berhalangan saja disuruh keluar, apalagi laki-laki yang sehat, segar, bugar, perempuan yang tak ada unsur syar'i, tak ada apa-apa halangan, maka dia mesti juga keluar. Apa hikmahnya? Mengagungkan Allah. Ada silaturahim di sana, bertemu, bertatap muka, bersalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin diperoleh adalah berkah, kemuliaan Allah SWT yang turun pada hari itu. Kemudian pula mendengarkan tausiah. Dalam khutbah itu akan ada wasiat takwa, akan ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, akan ada mengungkapkan makna daripada sedekah, mengungkapkan nilai-nilai Ramadan yang mesti diistiqamahkan dalam kehidupan. Itulah yang mesti dia dengar supaya dapat diambil hikmah, dirangkum dalam satu rangkuman. Ulama pula berkewajiban untuk membuat pelajaran supaya khutbah yang disampaikan setengah jam atau 1 jam itu dapat menyegarkan kembali ingatan. Kemudian pula mengingatkan jangan sampai Idul Fitri lalu lepas begitu saja sampai tak ada kontrol, membatalkan nilai-nilai Ramadan. Itu semua diajarkan, dan itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Adapun yang terakhir, yang ke-7 adalah yang dilakukan, hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Man shama Ramadan," siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian diiringi 6 hari di bulan Syawal, "kana ka siyamid dahri," maka dia sama seperti puasa sepanjang tahun. Mengapa bisa 6 hari itu dianggap sebagai sepanjang tahun? Karena dalam Al-Quran disebutkan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha," siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka dia dibalas 10 kebaikan. 30 hari kali 10 sama dengan 300, tambah 6 kali 10 sama dengan 360, 360 sama dengan setahun. Itu hitung-hitungannya. Tapi sebenarnya ada makna filosofis di dalam. Itu hitung-hitungan matematiknya 360
kali 36, kali 10, 360. Tapi ada makna lain. Apa makna lain daripada puasa 6 Syawal itu? Supaya secara fisik badan kita ini tak terkejut, langsung makan santap bebas kontrol, tak ada ikatan. Supaya kita tetap ingat, supaya kita tetap ada berkesinambungan, ada istiqamah dalam ibadah. Makanya setelah puasa Ramadan ada 6 hari di bulan Syawal, masuk ke Zulqa'dah paling tidak ada 3 hari Ayyamul Baid, 13, 14, 15, paling tidak 8 hari Senin Kamis, paling tidak 15 hari kalau mengikut puasa Nabi Daud. Kemudian masuk ke Zulqa'dah, Zulhijjah, ada pula puasa Arafah, masuk ke Muharram, ada puasa Ashura. Untuk apa ini dibuat Allah Ta'ala begitu? Ada bulan, ada kekhususan hari dengan amal khusus. Tak lain tak bukan adalah supaya ibadah itu berkesinambungan, walaupun sifatnya sunat. Kemudian pula nilai lain dari puasa 6 hari itu, bagaimana sehari Ramadan dapat mewarnai 9 hari. Bagaimana takwanya kita di bulan Ramadan, dapat tak itu kita bawa keluar Ramadan. Bagaimana salat kita yang penuh masjid di bulan suci Ramadan, pada waktu malamnya bisa ringan kita laksanakan 23 rakaat. Dapat tak itu kita bawa keluar Ramadan. Spirit itulah yang mau dibawa keluar, baik takwanya maupun ibadahnya, maupun muamalahnya, kelembutan akhlaknya, kesantunan dalam memberikan bantuan dan lain sebagainya. Itulah yang mau dibawa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nampaknya memang ringan, remeh temeh. Jangankan 6 hari, 30 hari saja kita sanggup. Secara logika akal, apalah arti 6 hari tak sampai sepertiga, 30 kami sanggup, apalagi 6 hari. Tapi jangan lupa, 6 hari yang tampaknya singkat itu justru berat. Disitulah banyak godaannya. Kita sudah niat, datanglah yang itu, tamu segala macam, datanglah acara, arisan keluarga, halal bihalal, kantor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak antisipasi dari awal, tidak ada tekad yang kuat, akan berakhir besok, lusa, lalu berakhir 10 hari lagi, lama-lama habis Syawal dan kita tak sempat melaksanakannya. Bapak Ibu mungkin mengalami sendiri tahun-tahun sebelumnya, ketika dilaksanakan akan ada saja godaan. Kita laksanakan, sudah niat, jam 9 pagi datang, halal bihalal. Besok kita laksanakan lagi, datang. Saya sendiri mengalami itu, saya masih ingat. Orang-orang yang mengajak makan pun ingat saya. Saya sebut nama. Selesai saya khutbah Jumat di Masjid Al-Abrar DPR, hari Jumat, masih Syawal. Selesai datang, Pak Ustaz, menyeberang kita ke Pondok Bau. Ada. Selesai saya 6 hari, tak ada ajakan lagi. Situ saya, oh begitu ternyata godaan puasa itu. Oleh sebab itu, intinya adalah bahawa dalam kehidupan ini akan tetap ada keinginan untuk beribadah dan akan tetap ada halangan, dan itu adalah bagian dari jihad kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ibadah yang akan menjadi bekal buat kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis Nabi, beberapa ayat Al-Qur'an yang akan kita jadikan pedoman tuntunan dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan andai tak sampai kepada itu, ini kan masih jauh lagi. Sementara ada yang paling dekat. 6 hari di bulan Syawal masih jauh. Melaksanakan salat Idul Fitri masih jauh. Melaksanakan zakat fitrah pada waktu yang wajib masih jauh. Apa yang paling dekat? Kematian. Kita tak sadar itu. Apakah kalau kita ketemu yang paling dekat lalu tak sempat bertemu yang jauh tadi, Allah tak beri nilai? Allah berikan, tapi tak pada semua orang. Siapa yang diberikan Allah? Yang sempat berniat. Oleh sebab itu kita niatkan. Andai kita tak sampai pada titik limit waktu itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu orang Islam selalu berpikiran baik, selalu berniat baik supaya Allah Ta'ala berikan yang baik. Andai diterima tak baik, maka itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah SWT, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Di akhir majlis ini, sebagaimana biasa, kita buka tanya jawab.